Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, pimpinan Nahdlatul Ulama dan jajaran, Ketua Umum Syarikat Nelayan Nahdlatul Ulama dan jajaran. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama tahun 2022. Saya merasa gembira karena Nahdlatul Ulama mempunyai perhatian besar terhadap pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan sejatinya adalah memberikan daya, kekuatan, kemampuan kepada seseorang agar dapat bertransformasi menjadi lebih baik. Allah telah menganugerahkan potensi kelautan yang sangat besar kepada Indonesia. Luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun. Hadirin yang berbahagia, potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi. Nilai tukar nelayan atau NTN sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022. NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. Artinya, di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil. Walaupun demikian, jumlah nelayan tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan tahun 2018 sekitar 2,637 juta bertambah menjadi 2,849 juta di tahun 2020 atau meningkat 0,4%. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi sekitar 60%. Biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu, nelayan juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan, serta terkendala perubahan iklim. Hadirin yang saya hormati, yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah mayoritas kabupaten, kota dengan persentase kemiskinan ekstrim tertinggi adalah kabupaten kota yang memiliki wilayah pesisir. Pemerintah berkomitmen untuk berperang melawan kemiskinan ekstrim ini. Bapak Presiden telah menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Tahun 2021 lalu, penurunan kemiskinan ekstrim ditargetkan pada 35 kabupaten di 7 provinsi, sedangkan tahun 2022 ditargetkan sebanyak 212 kabupaten kota di 25 provinsi, dan pada tahun 2023 nanti ditargetkan 514 kabupaten kota di 34 provinsi. Dari target penurunan ekstrim di 212 kabupaten kota di tahun 2022, sebanyak 69,3%
atau 147 kabupaten kota merupakan wilayah pesisir dengan total jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrim di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Strategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir. Hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi penyelenggaraan Rapimnas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama SNNU dapat mengambil peran strategis untuk memberikan khidmah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dan turut bekerja sama bersama pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim dari Indonesia di tahun 2024. Harapan saya khususnya kepada SNNU, pertama, bangun kerjasama dan kemitraan dengan kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut akan membuat program dan kegiatan yang ditetapkan berjalan optimal. Kedua, buat program kegiatan dengan melibatkan nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari Serikat Nelayan. Program pemberdayaan masyarakat yang ideal dan berkelanjutan adalah jika masyarakat penerima program merasa memiliki bersama program tersebut. Jika program tersebut melibatkan nelayan, maka penghapusan nelayan dan tingkat kesejahteraan nelayan juga akan meningkat. Menjaga kehidupan yang layak atau disebut dalam agama sebagai muhafadzatul hayat, fi riayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Menjaga kehidupan yang layak dengan menjaga kebutuhan yang primer, kebutuhan yang sekunder, dan juga kebutuhan yang tersier adalah merupakan salah satu tujuan daripada tujuan-tujuan syariat yang besar. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan nelayan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketiga, dorong nelayan untuk berkelompok atau berkooperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan. Bentuk usaha kecil menengah koperasi atau UKMK yang telah dilakukan oleh kelompok petani kelapa sawit, saya harapkan dapat juga dikembangkan lebih luas oleh kelompok nelayan. Kegiatan ekonomi bersama atau kolektif melalui koperasi ini sejatinya mencirikan semangat juang kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Keempat, dorong nelayan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.
Kelima, meningkatkan kapasitas SDM nelayan melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, serta pengetahuan dan teknologi tentang penangkapan dan pengelolaan ikan. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, memberikan himayahnya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.